Assalamualaikum. Ketemu lagi nih kita di Rifanaza and Family. Saya Abu Rikoh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua dimanapun teman-teman berada saat ini dalam kondisi sehat dan bahagia, senantiasa menerima karunia dari Allah, baik berupa rizki yang berkah dan melimpah, sisa usia yang bernilai, serta kemampuan menghadapi, melaksanakan dan menyelesaikan segala urusan, yang dengan itu semua kita dapat mencapai kebermanfaatan hidup sehingga membawa kebaikan bagi alam semesta. Dan kita akan melanjutkan petualangan kita di Provinsi Lampung. Setelah di video sebelumnya kita telah merasakan tiba di ujung Pulau Jawa sebelah barat dari Jakarta menggunakan kereta, lalu melakukan pelayaran yang keren banget. Sebentar, memangnya teman-teman belum lihat video kita sebelumnya? Mungkin teman-teman belum subscribe channel ini. Ya sudah, sekarang tekan tombol subscribe dulu, lalu tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan kegiatan-kegiatan seru kita lainnya. Sudah? Terima kasih. Lanjut ya. Dan kita sekarang sudah bersandar dan turun dari kapal di Pelabuhan Bakahoni. Sebelum melanjutkan perjalanan, ada baiknya kita bersih-bersih badan dulu, minimal muka. Hehe, kamar mandinya bersih banget tuh, lihat. Kami aja merasa tenang dan nyaman meletakkan tas di lantai kamar mandi ini karena memang lantainya bersih dan kering. Kita harus ikut serta menjaga kebersihannya ya teman-teman. Dan ternyata pelabuhan ini sepi banget, atau karena ini hari biasa ya. Lihat ini ruang tunggunya, tidak terlihat penunggunya. Oke, kita segera turun ke bawah menuju terminal bis karena nampaknya tinggal kami berdua yang ada di sini. Oh ya, fun fact nih teman-teman, di pelabuhan ini calo kendaraannya banyak banget dan sudah berada di kapal sejak kapal akan merapat. Kami tidak sempat memvideokan bagaimana mereka masuk ke kapal dengan cepat, dan mereka benar-benar akan menunggu kita sampai mendapatkan kata sepakat dari penumpang. Bahkan kami saja ditungguin sampai kami keluar dari kamar mandi tadi. Oke, ini dia terminalnya. Dan terus terang kami kaget melihatnya. Benar-benar sepi. Hanya terlihat satu bis besar milik Damri dan satu bis 3/4. Sisanya mobil-mobil pribadi. Dulu sekali ketika kami masih sering ke Lampung, di terminal ini banyak sekali pilihan bis yang bisa kita gunakan. Jadi bagi teman-teman yang baru akan ke Lampung, gak usah khawatir dengan keberadaan para calo ini. Tanggapi saja penawaran mereka dengan baik karena mereka juga sedang ikhtiar menjemput rizki. Dan bagi teman-teman, jangan terlihat seperti orang yang baru mengunjungi Lampung. Teman-teman bisa beralasan kepada mereka dengan mengatakan bahwa teman-teman akan bersantai-santai dulu di pelabuhan ini. Selanjutnya, teman-teman bisa langsung bertanya ke petugas pelabuhan untuk mendapatkan ide perjalanan yang lebih baik, atau utarakan saja kepada mereka jika teman-teman memang sudah mempunyai rencana ini dan itu. Nah, teman-teman, ternyata mobil-mobil pribadi tadi adalah mobil travel yang ditawarkan oleh para calo tadi. Bagaimana dengan tarifnya? Mari kita bahas. Tujuan kita saat ini adalah Kota Bandar Lampung, tepatnya Terminal Bis Raja Basa. Tarif bis dan mobil-mobil travel ini ternyata sama teman-teman, Rp60.000. Namun kami lebih senang menggunakan bis, tepatnya bis 3/4 tadi. Qadarullah, ternyata bisnya ber-AC dan langsung masuk tol. Lalu bagaimana dengan mobil-mobil travel? Kami tidak tahu persis, namun kesimpulan yang kami dapatkan dari perbincangan dengan salah seorang calo, maka jika teman-teman menggunakan mobil travel ini, teman-teman akan diantar langsung sampai ke rumah. Namun teman-teman juga harus bersabar karena teman-teman akan ikut mengantarkan penumpang yang lain yang mungkin akan turun terlebih dahulu. Dan bisa jadi jika ada penumpang yang tujuannya dekat dengan pelabuhan ini, maka mobil tidak akan langsung masuk tol. Oh ya, teman-teman tahu nggak kenapa pelabuhan ini begitu sepi? Ini dikarenakan memang pertama ini hari kerja biasa, bukan hari libur. Kedua, saat ini jarang penumpang yang ngeteng seperti kami karena kebanyakan dari mereka lebih senang menggunakan bis akap atau bis antar kota antar provinsi yang langsung dari Pulau Jawa masuk ke kapal lalu menuju ke Pulau Sumatera, atau menggunakan kendaraan pribadi. Dan ketiga, konsentrasi penumpang sekarang terpecah semenjak adanya pelayanan eksekutif atau ekspres dari ASDP. Dan sepenglihatan kami, ternyata pengguna layanan ekspres ini lebih banyak loh ketimbang pelayanan reguler. Masya Allah, ternyata bis yang kami tumpangi tidak terisi penuh teman-teman. Ini mau bahagia atau sedih ya? Bersyukur saja. Nah, bangunan berwarna kuning keemasan itu adalah landmark Provinsi Lampung, sekaligus menjadi titik nol Pulau Sumatera bernama Menara Siger. Dan kini sudah dilengkapi dengan masjid yang dibangun oleh Bank Syariah Indonesia bernama Masjid Baitus Salamil Iqtrom. Masjid dengan kapasitas 2.000 jamaah ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas, salah satunya observation deck yang mengitari bangunan masjid seperti cincin di planet Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Jupiter. Dan observation deck ini
ini sendiri terinspirasi dari kegiatan tawaf. Dan ini menara Sigernya di mana terdapat Siger Market di bawahnya. Itu tuh bangunan berwarna hitam yang melayang di atas tebing. Keren. Dan ini yang teman-teman dapatkan jika teman-teman berdiri di atas observation deck Masjid BSI. Bangunan Menara Siger sendiri terinspirasi dari mahkota yang digunakan oleh pengantin wanita pada pakaian adat Lampung bernama Siger. Siger sendiri terdiri dari dua macam bentuk yang mewakili ciri khas dua masyarakat asli Provinsi Lampung, yaitu Siger Pepadun dan Siger Saibatin. Teman-teman bisa lihat kan perbedaan bentuknya? Dan Siger Market merupakan destinasi belanja dan kuliner bagi pengunjung yang ingin menikmati produk hasil wirausaha lokal. Perlu teman-teman ketahui, saat ini Siger Market, Menara Siger, dan Masjid BSI sendiri masih dalam proses penyempurnaan. Nantinya teman-teman bisa menikmati produk kuliner atau berbelanja souvenir asli Lampung yang ditawarkan sambil menikmati pemandangan alam laut, pegunungan, dan pelabuhan Bakauheni dari ketinggian. Oh ya, teman-teman tidak dikenakan biaya alias gratis jika berkunjung ke Siger Park ini. Hanya siapkan saja biaya untuk parkir kendaraan yang teman-teman bawa. Dan 1,5 kilometer dari Menara Siger atau Siger Park, tepatnya di bawah Menara Siger, terdapat sebuah taman bermain bernama Krakatau Park. Krakatau Park sendiri berada di dalam kawasan Pelabuhan Bakauheni, tepatnya berjarak kurang lebih 130 meter dari Anjungan Agung atau dermaga eksekutif atau dermaga ekspres Pelabuhan Bakauheni. Taman bermain milik ASDP yang dibangun dan dikelola oleh Jatim Park ini digadang-gadang menjadi taman bermain terbesar dan pertama yang berkonsep theme park atau taman tematik di Pulau Sumatera. Yang dengan Rp60.000 hingga Rp100.000 teman-teman bisa merasakan 25 wahana seru yang ada di dalamnya. Nah, jadi teman-teman, Pelabuhan Bakauheni, Krakatau Park, Siger Park adalah sebagian dari komponen destinasi wisata yang terintegrasi di dalam kawasan yang bernama Bakauheni Harbor City atau BHC, yang insya Allah akan menjadi destinasi tepi laut berkelas dunia. BHC sendiri merupakan mega proyek yang menjadi proyek strategis nasional yang sedang dikembangkan oleh PT ASDP Indonesia Ferry Persero yang bersinergi dengan pemerintah Provinsi Lampung, berbagai mitra kerja lainnya, dan didukung penuh oleh Kementerian BUMN yang juga melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan tentu saja pemerintah pusat. Alhamdulillah, kita sudah tiba di kota Bandar Lampung. Namun ternyata bis yang kita tumpangi tidak masuk ke dalam terminal bis Raja Basa, karena bis berikutnya yang akan kita gunakan menunggu di luar terminal. Maaf ya, kami hanya bisa mengajak teman-teman ke pinggiran kota Bandar Lampung. Dan selanjutnya kita akan bergerak ke arah barat laut, tepatnya menuju sebuah kampung bernama Poncowati di Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Qadarullah, kami salah tempat ketika menunggu bis, dan alhamdulillah masih dapat bis terakhir sekitar pukul 17.00. Alhamdulillah, dengan Rp20.000 kami dapat bis ber-AC, ngebut, dan masuk tol. Dan itu terlihat saudara saya berdiri. Eits, jangan dikira saya di sini duduk dengan nyaman ya teman-teman. Namun jika tidak masuk tol, kita akan melewati sebuah daerah di mana masih terdapat beberapa rumah panggung tua seperti ini. Yang kami pikir ini adalah rumah adat Lampung. Mungkin teman-teman yang berasal dari Lampung ada yang lebih tahu? Tolong tulis di kolom komentar ya. Alhamdulillah, kita sudah tiba, tepatnya di perempatan Kopel. Dan karena tubuh sudah lumayan terasa lelah, kita lanjutkan besok pagi ya. Sarapan dulu teman-teman sebelum kita mengeksplor Kampung Poncowati. Nah, tadi malam itu kita turun di seberang sana, lalu dijemput oleh keluarga kami. Teman-teman tahu nggak, Kampung Poncowati ini dahulunya adalah hutan belukar loh. Nah, adalah Bapak Jenderal Ahmad Yani yang kala itu menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat memiliki sebuah gagasan tentang bentuk pengejawantahan akar bangun prajurit TNI Angkatan Darat, yaitu dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, dan kembali ke rakyat, serta pengejawantahan dari pola pertahanan keamanan rakyat semesta. Gagasan tersebut juga memberikan peluang kesejahteraan anggota TNI Angkatan Darat beserta keluarganya setelah mencapai
sampai bebas tugas dan pensiun. Maka berdasarkan radiogram Menpangat nomor T/222/1964 tertanggal 19 September 1964 ditugaskan atau diberangkatkan para anggota calon transmigrasi Angkatan Darat pada bulan Oktober 1964 yang terdiri dari anggota TNI aktif dan yang memasuki masa purna tugas berjumlah 222 orang yang berasal dari 5 kodam, yaitu 1. Kodam 4 Sriwijaya, sekarang Kodam 2 Sriwijaya sebanyak 50 orang. 2. Kodam 5 Jayakarta, sekarang Kodam Jayakarta sebanyak 15 orang. 3. Kodam 6 Siliwangi, sekarang Kodam 3 Siliwangi sebanyak 48 orang. 4. Kodam 7 Diponegoro, sekarang Kodam 4 Diponegoro sebanyak 96 orang. 5. Kodam 8 Brawijaya, sekarang Kodam 5 Brawijaya sebanyak 13 orang. Nah, kedua kakek kami termasuk yang berada di dalamnya. Masya Allah, 2 orang kakek kami berarti salah 2 dari 222 orang pendiri Kampung Poncowati ini. Hei, berkat kerja keras, keuletan para anggota Transat dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka daerah yang tadinya merupakan hutan belukar berubah menjadi daerah pemukiman transmigrasi yang teratur. Pada tanggal 31 Oktober 1964, pilot project transmigrasi Angkatan Darat pertama ini diresmikan pembukaannya oleh Menteri Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani dengan nama Poncowati. Nama Poncowati diambil dari nama sebuah kerajaan dalam cerita pewayangan dengan rajanya yang bernama Prabu Ramawijaya. Tatkala bersama-sama dengan Waddiyawana Raja atau pasukan Kera berhasil menggempur habis angkara murka dari raja raksasa bernama Dasamuka. Hal ini adalah sebagai perlambang bagi para prajurit untuk dapat berhasil melaksanakan pembangunan di segala bidang. Dan memang tidak tanggung-tanggung teman-teman, struktur pemerintahan Kampung Poncowati juga dibentuk bulan Januari 1965 dengan struktur organisasi desa persiapan yang langsung di bawah Dinas Transmigrasi Angkatan Darat Jakarta lewat Komando Pelaksana Proyek Transmigrasi Angkatan Darat, mulai dari tingkat pusat, tingkat daerah, hingga tingkat desa yang di kemudian hari diserahkan kepada pemerintah daerah setempat. Sarana dan prasarana di daerah seluas 878 hektar ini juga disiapkan seperti fasilitas umum, tempat ibadah, sarana pendidikan, dan prasarana jalan. Nah, pintu gerbang atau perempatan tadi dinamakan Kopel karena dahulu berdiri sebuah kantor Komando Pelaksana Transmigrasi Angkatan Darat. Bangunan Komando Pelaksana Transat inilah yang disebut Kopel atau Komando Pelaksana. Dan sekarang diplesetkan menjadi Kota Pelajar. Bukan tanpa alasan istilah ini muncul teman-teman, karena dari dulu hingga sekarang untuk ukuran sebuah kampung, Poncowati memiliki sarana pendidikan yang paling lengkap, mulai dari usia dini hingga menengah atas, baik sekolah umum ataupun sekolah kejuruan, hingga yang berbasis pondok pesantren pun kini ada di Poncowati. Dua jalan ini bertemu di tempat yang sama yang akan kita tuju, yaitu Monumen Poncowati. Dan ada patung Jenderal Ahmad Yani di Monumen Poncowati ini. Mungkin patung ini dibuat sebagai penghormatan atas gagasan beliau terkait Transat Poncowati ini. Dan ini relief yang menceritakan sejarah pembukaan Kampung Poncowati, mulai dari kedatangan di Pelabuhan Panjang. Dan ini saat pembuatan camp di tengah hutan. Ini mulai pengerjaannya dan lambang 5 kodam asal anggota Transat. Oh iya, Pelabuhan Panjang adalah pelabuhan yang berada di Lampung selain Pelabuhan Bakauheni. Pelabuhan Panjang terletak di kota Bandar Lampung, tepatnya Kecamatan Panjang. Pelabuhan ini termasuk salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia loh. Nah, ini relief ketika Jenderal Ahmad Yani memberikan pengarahan. Dan akhirnya anggota keluarga pun datang. Hore! Oke, sekarang kita ke arah timur mengunjungi Pak Monty. Siapa Pak Monty? Ini dia Pak Monty, Pasar Kreatif Monumen Poncowati. Kegiatan yang dilaksanakan setiap hari Ahad pagi dan sore ini terletak berseberangan dengan Monumen Poncowati tadi. Dan sebagian besar produk yang ditawarkan adalah produk makanan dan minuman. Jadi lebih ke pasar kuliner sih ini nampaknya. Tapi bener kreatif. Komplek lapangan bola atau stadion mini dan Monumen Poncowati yang asalnya kurang terawat dan tidak menarik untuk dikunjungi kini berubah menjadi destinasi setiap Ahad pagi dan sore. Jadi, teman-teman bisa berolahraga untuk membakar lemak di sini sambil menikmati kuliner yang dijajakan untuk kembali menumpuk lemak di Pasar Monty ini. Hei. Menurut penglihatan kami, ini rame loh teman-teman. Dan pengunjungnya bukan hanya warga Poncowati saja, tapi dari luar pun banyak yang datang ke sini, baik itu di pagi hari ataupun di sore harinya. Dan yang teman-teman lihat di layar ini belum seberapa loh ramenya, karena ini baru buka.
Terlebih lagi di tanggal 31 Oktober 2024 ini Kampung Poncowati merayakan hari jadinya yang ke-60. Wah, bakal rame banget ini. Oke, kita tinggalkan Pak Monty untuk melihat ada apa saja di dalam pemukiman Transat Poncowati ini. Berbeda dengan jalan masuk mulai dari gerbang hingga monumen Poncowati tadi, nampaknya jalan lingkungan ini tidak banyak berubah sejak zaman dahulu terakhir kami ke sini. Seperti teman-teman lihat, di kiri dan kanan jalan didominasi oleh kebun-kebun milik warga. Walaupun seingat kami, dulu ketika masih kecil, di kiri dan kanan jalan ini didominasi oleh lahan pesawahan. Di setiap perempatan jalan akan kita lihat rumah penduduk dan itu memang sudah tatanan awal sejak lahan ini dibuka. Jadi setiap anggota Transat diberi tanah 3 hektar, lahan khusus pertanian 2 hektar, dan 1 hektar untuk pemukiman sekaligus lahan pertanian atau perkebunan. Posisi rumah di pojokan di setiap perempatan. Jadi terdapat 4 rumah di setiap perempatan dan jarak antar perempatan sejauh 200 meter. Nggak ada sisanya. Namun sayang, kita sudah tidak bisa melihat lagi rumah asli transmigrasi Angkatan Darat ini karena semua sudah hancur dimakan usia. Keluarga dari salah satu kakek kami berusaha mempertahankannya, namun nampaknya memang rumah tersebut sudah tidak sanggup bertahan lebih lama lagi. Tapi alhamdulillah kami masih sempat mengabadikannya dalam sebuah foto. Ups, bukan itu. Kalau yang tadi alhamdulillah masih tegak berdiri hingga kini. Hei. Lanjut, sekarang kita lihat ke dalam kebun. Ada apa saja sih? Lengkap sih komoditasnya, ada cabai, singkong, nangka seperti yang teman-teman lihat tadi. Keluarga kami juga ada yang menanam alpukat, semangka, menernakan ikan gurame, mencoba mengembangkan jeruk santang madu. Namun sayang, ini sudah dipanen sebelum kami ke sini. Dan saat ini sudah mulai berbuah lagi. Ada juga jeruk limau, dan jeruk kingkit. Dan ini cabai Jawa, bukan buah cabai yang biasa digunakan di sayur atau sebagai bumbu penguat rasa ya. Ini lebih ke rempah-rempah walaupun rasanya pedas mirip lada dan penggunaannya lebih banyak untuk bahan pembuatan jamu. Dan ini dia si superfood kita, kacang Peru atau kacang saca inci atau kacang bintang karena memang bentuk awalnya seperti bintang. Dan ini setelah dipisahkan dari cangkangnya walaupun masih ada kulitnya. Kandungan omega 3 kacang ini lebih tinggi dibandingkan ikan salmon loh. Dapat dikonsumsi seperti kacang mete dengan rasa yang enak atau dijadikan minyak. Dan kami lihat nilai ekonomisnya lumayan juga loh. Tanaman ini tahan terhadap hama dan berbagai macam kondisi cuaca juga. Ada yang mau? Hubungi kami ya. Hei, dan sebagai pelengkap ada ini, si embek. Jadi kurang apa lagi di sini? Alhamdulillah. Ternyata saya yang kurang bersyukur. Hei. Fun fact lagi nih teman-teman, walaupun ini daerah transmigrasi yang harusnya identik dengan pertanian dan perkebunan, namun informasi yang kami dapatkan pada data di tahun 2022 bahwa 50% penduduk Poncowati produktif bekerja sebagai PNS di berbagai bidang, 20%-nya sebagai pedagang, dan 20% lainnya sebagai pegawai swasta atau buruh. Nah, sisanya yang 10% baru petani. Baiklah teman-teman, nampaknya kita sudah berada di ujung video perjalanan kali ini, mengunjungi kampung di mana kedua orang tua kami bertemu. Namun sebelum berpisah, kita akan menuju suatu tempat yang menurut kabar kondisinya sudah sangat menyedihkan akibat kejahilan sebagian manusianya sendiri. Padahal dahulu tempat tersebut adalah surga bagi kami bermain dan bergembira. Kaliwayit namanya. Dulu jika kami berkunjung ke Poncowati, kami menyempatkan diri untuk bermain dan mandi di kali ini. Padahal sejatinya manusia dikirim ke dunia ini untuk menjadi pemakmur bumi. Namun kenyataan yang terjadi adalah kita merusaknya dengan dalih melakukan pembangunan untuk perbaikan. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video ini hingga paripurna.
Akhirnya, kami sangat bersyukur dan berbahagia dengan pilihan teman-teman untuk subscribe channel ini yang diikuti dengan menekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Lalu tekan gambar jempol ke atas dan bagikan video ini kepada teman-teman yang lainnya. Semoga video ini dapat bermanfaat baik sebagai informasi ataupun sebagai hiburan. Mohon maaf jika teman-teman kurang berkenan dengan kata-kata ataupun informasi yang kami sampaikan. Dan teruslah bersyukur dengan tidak ada kata henti menyayangi negeri ini, karena yang bergerak adalah hati. Jazakallahu khairan. Insya Allah kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum. Titipkan semua gembolan kita di dunia.